Yang pertama, pertanyaannya jawabannya yes or no. Apakah bisa sejahtera menjadi atlet secara finansial? Kita kembali lagi di Bicara Uang bersama saya Reza Al-Kadri. Halo, udah siap di sini kita pengen ngobrol-ngobrol bersama bintang tamu kita untuk kali ini, untuk tema yang lumayan membuat saya juga berpikir-pikir ya. Sebenarnya bisa sejahtera atau enggak ketika menjadi atlet di Indonesia. Maka dari itu kita undang atletnya langsung. Kemarin baru fresh abis bertanding di PON 2024. Ada Patricia Yoshita. Halo. Halo, Kak Panggilannya Reza. adalah Yoshita. Yoshita. Atau bisa dipanggil juga Bang Yos. Bang Yos. Apa Atau kayak Bang? Yosi Bro. Yosi Bro. Apa kabar? Baik. Ini fresh abis dari PON yang 2024 kemarin di Aceh dan juga Sumatera Barat ya? Sumatera Utara. Sumatera Utara ya. Berhasil mendapatkan emas katanya. Iya. Emasnya emas apa nih? Emas, bukan emas Sumatera Utara ya. Kita tepuk tangan dulu dong. Thank you. Sebelumnya mungkin kita pengen sedikit cerita soal backgroundnya. Atletnya atlet berenang ya, atlet Iya, renang. atlet renang. Ini dimulainya sejak kapan dan pencapaiannya udah apa aja? Jadi pertama kali aku belajar berenang itu umur 6 tahun. Oke. Mulai kompetitif 5 SD lah ya. Umur 10-11 tahun. Terus ya dari situ mulai ikut kejuaraan nasional kelompok umur. Terus pertama kali masuk timnas 2010. Oke. SEA Games 2011, 13, 15, 17, 22. Berarti 5 ya, 5 sama 4 tadi. Apa ya, ajang internasional berarti? Iya, sama Asian Games 2018. Pas kuliah juga kebetulan dapat scholarship dari NCAA di US. Karena mereka punya liga mahasiswanya, jadi kita bisa apply. Kita tanya kira-kira kalau kita mau represent uni mereka, latihan di sana juga, tinggal sekolah, bisa dikasih scholarship berapa, biasanya kayak gitu. Nah jadi tadinya mau coba divisi 1 tapi kayaknya waktu itu waktuku belum terlalu cepet, jadi scholarship dikit lah dapetnya. Jadi aku pilih divisi 2. Kesannya kayak mau jadi big fish in a small pond. Kesannya. Iya. Ternyata ya agak medium fish aja. Tapi di sana belajar banyak sih. Jadi pernah ikut NCAA-nya juga divisi 2, dapat waktu itu kita beregu kedua. Terus balik sini ikut PON. Tadi udah belum berhenti tapi keterusan sampai sekarang. Gitu sih. Jadi di tahun 2024 ketika kita take podcast ini masih aktif sebagai atlet kah atau gimana? Sekarang enggak. Udah selesai? Sudah selesai. Jadi sekarang renang cuma untuk have fun aja atau gimana? Iya, cuman untuk have fun aja. Gue punya 2 pertanyaan. Yang pertama lo jawabnya dengan yes or no. Yang kedua higher or lower ya? Higher or lower, Yang pertama, pertanyaannya jawabannya yes or no. Apakah bisa sejahtera menjadi atlet secara finansial? Yes. Yang kedua, pendapatan atlet. Ini ntar kita breakdown lebih lanjut ya. Ini cuma teaser di awal doang. Atlet itu bisa ngedapetin lebih dari 50 juta. Higher or lower? Monthly? Boleh, bisa dibilang gitu. Or biasanya apa sih gaji itu, monthly atau? Monthly bisa, or per tahun bisa juga sih. Kita ngomongnya berarti per tahun deh ya. 50 juta higher or lower? Higher. 75 juta? Higher. 100 juta? Higher. 150 juta? Could be higher. 200 juta? Could be higher. 1M. Lower. Jadi arahnya di situ ya. Di bawah 500 juta bisa dapat? Iya, bisa. Di bawah ya, Di bawah ya. Apa salah ya aku jadi host ya, harus jadi atlet. Tapi karena kita mau breakdown, jadi it depends. It depends. Tapi ya pendapatan seperti itu bisa aja didapatkan menjadi seorang atlet di Indonesia ya. Atlet renang ya yang atlet saya tahu ya. Tapi pertanyaannya gini, karir lo sendiri berhasil medali emas, dapetin berbagai pencapaian. Ini faktor dan kunci keberhasilannya apa aja nih dari sisi finansial dan juga non finansial?
Kalau bicara non financial dulu kali ya, yang lebih gampang. Mungkin ya persistent. Persistent, consistent, ya sama passion ya. Jadi ya pasti ada up and downs, tapi ya gimana caranya kita keluar, gimana caranya pas jatuh kita bangkit lagi, bangkit lagi. Kalau financial pastinya ada sih, karena jadi atlet pasti nggak murah ya. Karena di awal-awal pun menurutku kayak semacam investment, apalagi kalau masih usia muda, which is dari orang tua ya. Kayak pasti kita belum dapat pendapatan apa-apa, tapi dia maksudnya orang tua harus bayar uang klub, baju renang, semuanya, dan nggak murah gitu. Makanan juga, tapi mungkin kalau ya tergantung kita ya, kalau kita merasa kitanya good investment, mungkin kita udah dapat gaji yang terus bonus. Jadi kalau financially ya dibutuhkan untuk menunjang badan kita aja sih. Jadi non finansial pastinya dari kegigihan kita, seberapa kuat kita untuk push our limit gitu ya. Tapi finansialnya juga banyak uang yang dikeluarkan di awal. Latihannya apa segala macam. Tapi pertanyaannya gini, kayak dari pengalaman lo dulu ya. Pertama kali digaji itu berarti momennya apa? Gara-gara menang kejuaraan atau gimana? Kalau di berenang, karena ya gue taunya cuma berenang sih. Berkacanya dari... jadi dulu pas naik SMP, gue pindah ke Padang. Di Padang itu, jadi setiap provinsi dia ada Porprov, Pekan Olahraga Provinsi. Jadi tandingnya se-Sumatera Barat. Satu provinsi aja. Iya, nah biasanya itu mereka tuh udah ada anggarannya. Jadi kadang gengsi-gengsian antar daerah. Jadi mereka bakal, ini gajinya segini ya gitu. Ntar target emasnya segini-segini gitu. Kayak gitu sih biasanya. Jadi pertama kali tuh kayaknya 1 SMP deh. Tapi kalau atlet tuh ya, itu tuh sebenarnya ya ini mungkin membuka mata sahabat Mira Ase juga gitu ya, yang pengen tahu pendapatan atlet tuh biasanya gimana sih? Apakah ada gaji bulanan atau semua based on menang juara dapat uang atau sponsorship atau gimana? Kalau di renang itu biasanya atlet bisa dapat gaji itu dari provinsi sama negara. Contohnya lo di sini waktu itu di PON 2024 juga. Dari Jawa Timur ya, itu berarti dapat gaji dari provinsi. Iya betul. Let's say contoh, misalnya 2010 itu kan pertama kali gue masuk timnas, masih membela Sumatera Barat. Tapi 2010 itu kan on the way ke 2011 SEA Games, itu ada gaji tuh dari nasional. Tapi itu juga persiapan kita untuk menuju PON 2012 2 tahun lagi. Nah itu ada gaji juga dari Sumatera Barat. Jadi bisa dapat dua source of income, tapi ya kita cuman harus latihan aja gitu. Dan kalau boleh tahu tuh gajinya sekitar berapa sih? Kalau zaman dulu 2010 berarti ya. Dari Indonesia itu range-nya antara 6 sampai 8 juta. Iya, per bulan. Terus plus biasanya provinsi lebih besar daripada negara. Kenapa ya? Mungkin atletnya lebih banyak kalau negara, mungkin. Kalau provinsi itu pas di Sumatera Barat itu karena memang deal gue khusus sih, karena targetnya juga banyak. Itu range antara 10 sampai 15. 10-15 juta. Ya. Jadi bayangin pas umur segitu ya udah lumayan lah. Iya sih. Ya. Mungkin ada momen di mana dapat gaji bulanannya aja 20 jutaan ke atas gitu ya. Iya, ya. Plus? Kalau bonusnya kalau menang di tahun 2012 itu sekitar 150 satu emas. Satu yang dapetin emas dapat 150 juta. Iya. Dan enaknya di renang kita bisa turun sebanyak-banyaknya. Jadi contohnya kayak udah dapat emas bisa turun lagi gitu gimana? Iya, misalnya kayak di 12 gue dapet 3 emas 1 perak. Gila. Iya. Tapi itu kalau di renang ya, gue tuh medali gue banyak yang lebih banyak. Ada yang dapat 8 emas. Ada yang dapat 5 emas. Itu banyak, ada beberapa orang. Dan itu dapat bonus tergantung emas ya? Itu. Tergantung medali yang dia dapat. Iya. Dapat 3 emas berarti dapat 150 kali 3. Misalnya kalau perorangan menurut gue beda harganya. Kalau misalnya let's say dia dapat 4 perorangan. Yang sekarang bonusnya kan 250 juta. Berarti 4 kali 250 1 M. Habis itu tambah mungkin dia ada 1 bergu, berarti tambah 150 juta 1,150. Tapi nggak ada potongan kan?
Nah, itu pertanyaan bagus sekali. Pertanyaan bagus itu ya. juga aku sampai bertanya-tanya sampai nunggu sekarang. Banget jawaban kamu. Itu tuh ya. Jadi ada potongan katanya pajak gitu kan. Tapi kan sebagai warga negara yang baik, kita kan buat SPT kan ya tiap tahun. Betul. Tentu harus minta slip pajak, bukan? Nah, ternyata gak ada. Kayak Pak, boleh saya minta slip pajaknya? Ini aja kwitansinya kayak apa sih? Ya tulisan terbilang berapa ratus juta, terus pajaknya segini. Sorry gue potong. Tulisan tangan apa diketik? Ketik. Oh, ketik. Masih effort ya? Masih effort. Ya udah ini aja kayak. Tapi kan ada apa sih slip potong pajak kan ada formatnya gitu kan, ya kan? Gak ada. Bukan cuma lo doang, berarti banyak atlet di luar sana. Iya. Dan ini juga karena kita atlet tuh mungkin kita kerjaannya latihan, kita nggak ngerti tentang perpajakan ini. Karena ada sih di undang-undangnya atau peraturan itu ya, pernah baca. Katanya kalau bonus atlet atau apa tuh nggak harus dipotong pajak gitu. Dan waktu itu di Papua PON itu 2021 DKI sama Jawa Barat nggak dipotong pajak. Nah, terus di provinsi gua dipotong pajak. Nah, kita tuh bertanya-tanya kayak, kok dipotong pajak sih? Daerah lain enggak loh gitu. Gitu. Gitu deh, banyak sih. Maksudnya yang mungkin ada jawabannya tapi sosialisasinya kurang gitu. Jadi kita kayak yang kelimpungan. Gitu sih. Tapi end up-nya ya tetap dapat gitu ya, sesuai hak tetap dapat. Tapi kalau dari sisi atlet kita cuma berharap kayak penyuluhannya dong gitu. Betul. Kalau bisa regulasinya jelas dan diimplementasikan untuk semua provinsi, untuk satu negara. Well, itu sedikit cerita di balik itu ya. Tapi sekarang kita pengen fokus lagi balik ke lo nih. Oke, dengan uang yang lo dapat sebagai seorang atlet, lo tuh berinvestasi nggak? Lumayan. Mungkin investasi yang basic sih, yang kayak orang tua gue ajarin atau saudara, om, tante gitu. Mungkin properti ya. Beli abis itu disewain. Disewakan. Biar muter lagi ya. Saham. Terus main saham banyak. Ya lumayan. Karena bokap gue dulu kan kerja di dunia saham, finansial ya. Iya gitu. Jadi kayak suka dibeliin dikit-dikit tiap bulan, jadi nggak berasa. Nabung kayak, saham ya? Iya kayak duit dingin tiba-tiba kayak, banyak ya. Kayak boleh sebut saham nggak sih? Boleh. Emang naruh di mana kalau boleh tahu? Yang blue chip itu yang bank yang warnanya agak biru-biru. BCA? Iya. BBCA? BBCA. Itu tuh langsung zut. Apalagi pas COVID kayak beli deh gitu. Karena kan lagi beli deh. Sekarang banyak ya. Lumayan gitu. serok ya dia. Iya serok. Karena kata papaku kayak kadang kayak lagi turun beli gitu. Jadi pendidikan soal finansial lo tuh udah dari orang tua ya, jadi anaknya di situ ya. Lumayan, apalagi selain properti dan juga saham, ada reksadana mungkin atau mungkin pilihan-pilihan yang lain? Reksadana ada sih tapi enggak banyak. Ya sisanya investasi ke diri sendiri. Kesehatan. Iya betul, itu salah satunya. Kayaknya yang paling penting itu sih. Sama budget seneng-seneng ya, karena kan mental juga harus dipikirin dong. Itu agak tricky. Kan biasanya ada budget belanja. Ada sih. Budget jalan-jalan. Budget belajar. Iya. Belajar maksudnya belajar gimana? Iya, misalnya kayak ambil S2. Kursus. Kayak misalnya course tentang belajar apa gitu. Kayaknya itu penting gak sih buat knowledge kita? Kayaknya ya upgrade diri aja. Gue gak pernah kepikiran seperti itu sih. Kepikiran sih. Tapi pertanyaannya gini, kita juga tahu kan sebagai seorang atlet nih ya, yang menggunakan kemampuan fisiknya, dan kita nggak pernah tahu amit-amit gitu kejadian hal-hal yang kita tidak inginkan. Contohnya cedera dan lain-lain. Lo secara finansial juga udah mempersiapkan itu kah atau gimana? Misalnya cedera terus nggak bisa berenang lagi gitu ya, amit-amit. Ya biasanya gue udah nyiapin dana, selalu ada dana darurat kayak buat setahun kalau misalnya gue ngapa-ngapain. Misalnya sebulan berapa dikali 12 ada di situ. Sama to get back on your feet gitu ya. Sama makanya tadi gue bilang investasi diri sendiri kayak sering belajar, ikut course. Jadi kalau misalnya udah nggak bisa cari uang pakai badan ya
pakai otak. Oh, menarik. Tapi gue pengen nanya dikit soal asuransi ya. Sebenarnya dengan orang yang statusnya adalah atlet itu dibedain nggak sih? Atau sama aja? Nah, kayaknya sama aja sih. Cuman kayaknya kalau kita kenapa-napa, mungkin asuransi sport beda lagi sih kayaknya. Oke. Tapi yang lo pakai yang biasa aja. Yang udah nge-cover untuk rumah sakit dan lain-lain. Iya, kalau sakit-sakit gitu. Oke. Nih kan dari cerita kita bentar aja udah tahu kalau lo sendiri melek soal investasi, melek soal saham dan lain-lain. Tapi kita nggak menutup kemungkinan bahwa yang seperti lo mungkin nggak banyak. Ada juga orang-orang yang YOLO, ada uang, belanja segala macam. Makanya kita juga pengen tahu kalau lo sendiri ya bisa menyarankan atlet-atlet di luar sana untuk berinvestasi. Sebenarnya investasi yang cocok tuh apa sih buat atlet? Yang bentuknya pasif sih ya, maksudnya yang ya udah taruh aja karena kayak kita nggak ada uang juga, nggak ada waktu juga untuk misalnya trading. Ada sih, cuman kayak mungkin stres kali ya. Jadi nggak, atau ya gitu, jadi nggak yang sesuatu yang investasi yang kayak kita taruh dulu and then hasilnya nanti gitu. Kalau menurut gue sih. Tapi enaknya sih emang kalau misalnya punya orang yang ngajarin, kayak lo kan punya orang tua gitu ya. Lo teman-teman lo suka sharing-sharing nggak sama atlet ini gimana sih caranya investasi gitu? Lumayan sih. Biasanya mereka frequently ask question soal investasi itu apa? Kalau biasanya kalau kita habis dapat bonus, kayak bonus tuh diapain? Kalau gue sih gini-gini, ada yang beberapa kan kayak modal nikah gitu, atau mau beli rumah nih, gue mau nikah gitu, atau ada beberapa yang kayak gue mau jalan-jalan. Ada yang bilang gue mau beli vitamin, karena memang mahal juga gitu, mahal juga. Dan macam-macam sih, kayak beberapa, mostly sih beli rumah ya mereka. Rumah. Jadi mulai dari properti ya. Oke. Tapi untungnya lo punya orang tua yang membimbing gitu ya. Dan lo nge-encourage orang-orang yang di luar sana, teman lo yang atlet juga untuk ngelakuin hal yang sama kayak lo kah? Atau gimana? Iya, tapi di renang itu untungnya mostly kita udah lumayan melek sih. Dan punya orang tua yang ngajarin mostly ya. Hampir nggak ada sih yang ya ada sih, tapi dikit banget. Tapi plan lo apa kalau misalnya, apalagi sekarang udah di akhir karir sebagai seorang atlet nih. Sebenarnya plan lo ke depannya apa sih? Kalau boleh tahu gitu ya. Kalau untuk 3 bulan ke depan, jadi fun employment. Mau menikmati dulu ya. Tapi mungkin pastinya gue akan bergerak di bidang olahraga juga sih. Karena kayak pengen sih ke bidang yang lain, tapi gue kayak berarti gue ngulang lagi. Yang pengalaman gue 20 tahun ini masa gue gak gunain untuk selanjutnya. Ya mungkin mau melakukan sesuatu yang at least kayak berguna bagi orang lain sih. Jadi coach gitu siap? Iya, mungkin jadi coach atau coachnya coach investasi atau coach renang? Apa aja deh. Tapi emang pas juga nih, selain nanya-nanya barengan sama lo di sini sebagai bintang tamu kita, yang paling penting adalah biar kita kalau misalnya sama mapan tuh kan enak ya. Semua sama-sama mapan, sama-sama sukses tuh enak nih. Makanya untuk sahabat Mirai Asset di luar sana, sekarang juga nih saatnya kita jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Kita lihat dulu yang satu ini yuk. Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang ingin terlihat mapan, dan memang mereka yang peduli masa depan. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi, baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang. Pengen tahu soal ini nih. Atlet udah selesai dan lagi fokus untuk mengembangkan diri sendiri. Tapi kesibukan lain sebenarnya apa sih? Apa lo punya bisnis sampingan atau lo berencana untuk, contohnya ya, ada di dunia entertainment kah, di depan layar atau di belakang layar? Lo punya sampingan gitu gak sih? Kalau atlet, pas jadi atlet sih ada kayak apa sih, terima-terima endorse gitu sih. Lebih ke content creator social gitu media, celebrity ya. Iya, itu selebriti ya maksudnya? Ya, jatuhnya ya seleb
tweet, seleb talk, selebgram ya kan? Oh, influencer. Oh, influencer. Kayaknya ya. Meskipun dia nggak seberapa sih. Sharing ya jatuhnya, sharing. Dapat endorsement. Iya, gitu-gitu. Tapi sampai sekarang masih atau enggak? Ada beberapa, masih lah. Lo udah anggap itu jadi penghasilan utama kah? Belum sih. Oke. Kenapa? Tapi gak tau ya, kayak belum ada kayak panggilan untuk ke content creator. Tapi menarik juga sih. Cuman kalau gue prinsipnya kayaknya kedepannya gue nggak lebih mau ke ngerjain beberapa pekerjaan gitu. Jadi nggak yang kayak mungkin ya ada sih satu yang main and then kayak ada di dunia atletnya masih tetap ada. Masih. Bikin konten iseng-iseng juga ada. Terus ngelakuin berbagai macam hal lain. Bisnis kepikiran? Kepikiran sih. Bisnis apa? Mau bisnis apa? Kayak makanan deh sama adik gue. Karena dia juga atlet. Renang juga? Selam. Jadi selam itu ada lagi sama kayak berenang, cuman dia pakai fins dan snorkel. Terus dalam-dalaman gitu? Enggak, cepet-cepetan juga. Cepet-cepetan? Iya. Cepet-cepetan ke bawah? Ya 2 lap gitu, 100 meter, 50 meter. Wah, berat nih. Ada macam-macam ya. Macam-macam ya? Apalagi sih emang kategorinya tuh? Udah itu aja. Kalau lo berarti jatuhnya perenang apa? Perenang kolam. Oh. Iya, kalau dia selam kolam. Oh, beda. Tapi ada di PON kemarin ada cabang olahraganya juga? Ada. Dapat emas juga nggak? Dia dapat 1 emas 1 perak. Kali sendiri. Iya. Dia DKI lebih gede bonusnya. Tapi berarti dari cerita lo ya memungkinkan ya untuk atlet di Indonesia meraih kebebasan finansial, financially free. Iya benar, kalau pintar mengelola uang. Kadang memang karena atlet mungkin dapat uangnya kadang di usia muda ya. Oke. Dan dia merasa kayak ini duit gue nih. Kadang-kadang foya-foya jatuhnya. Makanya mungkin menurut gue peran orang tua itu penting sih. Untuk nge-guide ya? Iya, nge-guide. Oke. Sementara lo di-guide sama orang tua ya? Iya, lumayan. Sekarang sih udah free. Udah free. Awal-awal banget pas masih belasan itu di-guide. Udah belajar. Jadi udah tahu patternnya, mesti nabung, investasi dan lain-lain. Berarti dari umur muda lo udah memikirkan pensiun sebagai atlet belum? Belum sih. Kayaknya baru kapan mikirin pensiun dari atlet? 5 tahun belakang sih. Oke. Yeah. Dan semenjak 5 tahun itu udah mulai memikirkan investasi secara serius apa enggak lo? Lumayan. Lebih ke iya kayak save money. Mungkin kayak ini duitnya buat beli rumah deh atau ya mikir tinggal di mana segala macam. Tapi lebih concernnya kalau pensiun tuh lebih ke diri sendiri. Mental ya. Mental, kenapa mental? Jadi kayak hampa aja. Karena biasanya ada aktivitas, biasanya kemana-mana. Kayak ada ada kayak udah ada sistem ya. Kita kan kayak gue 20 tahun di sistem kayak latihan, ada yang ini, latihan yang ini. Tapi sekarang kayak lu bebas ngelakuin apapun. Jadi kayak apa ya gitu. Kayak ini dunia nyata ya gitu. Jadi selama ini masih hidup di bubble. Sekarang gue baru sadar jadi atlet enak banget sih. Kalau buat gue ya. Kayak gue bisa lakuin apa yang gue suka, gue dibayar dapat duit. Iya lagi. Gitu. Dan sadarnya ketika udah pensiun gitu. Iya. Sebenarnya banyak senior-senior gue yang udah bilang lo harus plan sebelum pensiun gini. Cuman kayak pusing banget, kayak jadi deg-degan gitu. Kayak terus gue bilang enggak, gue kepepet, gue baru bisa mikir. Aduh, tapi enggak juga sih, gue juga deg-degan sekarang. Gitu. Tapi peluangnya apa aja sih untuk seorang atlet itu setelah pensiun mereka biasanya ngapain aja sih? Mostly jadi coach sih ya masih. Coach, iya pelatih sih, either itu di gym atau di olahraganya, or biasanya bisnis. Karena kalau misalnya bisa tentara kalau mau. Oh bisa? Kan, iya, biasanya ada jalur khusus. PNS gitu. Gitu sih. Tapi lu nggak ke arah sana ya? Enggak. Lebih pengen santai free aja. Terus kita juga sekarang hidup di sosial media, di era dimana semuanya dipantau gitu ya di sosial media. Lo ngerasa sosial media tuh ngebantu karir atlet lo nggak? Iya dong. Apa? Gimana? Karena bisa nambah. Kalau kita bisa gunain sosmed, kita bisa nambah income sih sebenarnya. Makanya masuk sponsorship dan lain-lain, masuk endorsement. Cara lo untuk personal branding supaya masuk tuh duit gaib dari sosial media gimana? Jadi diri sendiri. Oke. Sebenarnya ya kalau
prinsip gue gimana caranya gue segenuine mungkin, sejujur mungkin aja sih sosmed, kayak ya kayak gini adanya. Oke. Gitu. Dari konten yang ada di sosial media gitu, dari platform digital kayak YouTube, Instagram, TikTok dan lain-lain, lo berhasil mendapatkan income dari mana aja? IG atau TikTok sih. IG sama TikTok. Iya. TikTok tapi joget. Enggak. TikTok enggak yang sekte itu enggak sih. Lebih ke tips-tips berenang gitu. Oh ya, bikin konten-konten seputar itu ya. Ya jatuhnya edukasi juga sih. Edukasi ya. Dan sambil menyelam minum air. Iya. Sambil belajar public speaking juga sih sebenarnya nggak sih kalau bikin konten. Iya. Makin lama tuh makin enak ngomongnya, makin santai. Benar, iya. Jadi income-nya dari hal-hal yang lain juga ya. Iya. Nah itu juga sih salah satunya, kayak sosmed mungkin nolong atlet untuk kedepannya, karena dulu atlet itu kan kurang disorot. Iya, karena juga public speaking kita kurang ya. Bukan semua ya, banyak juga yang bagus, tapi mostly karena ya kita jarang dilatih, plus dari kecil kan kita nggak yang gaul banget gitu. Oh, gaul lah. Enggak ada waktu loh. Enggak ada waktu. Latihan. Iya, waktunya latihan. Biasanya kan kalau sama teman-teman, teman sekolah, abis sekolah mau hangout, kita nggak bisa ada latihan. Biasanya kenapa, kayak kalau di renang sih kayak gitu ya. Kayak agak ansos gitu. Gitu. Dengan adanya sosmed mungkin somehow jadi tersorot, terus bisa jadi diundang-undang atau bikin video, jadi agak ngelatih public speaking menurut. Sama kayak sekarang gitu ya, akhirnya diundang untuk ngobrol di sini. Iya kan, enak tuh ngobrol sama lo soalnya. Jadi kelihatan public speakingnya makin jago. Iya, terasah gitu. Iyalah, udah menang emas ya kan. Nih, lo pernah bertanding di nasional, dari skala provinsi sampai skala nasional, terus skala internasional. Bandingin dong sama negara-negara lain. Iya kan? Menurut lo, di Indonesia itu sebenarnya atletnya udah semakmur itu, apa ternyata di luar negeri itu lebih makmur lagi kondisi finansial di Indonesia? Lucunya ya, waktu itu pas kita latihan buat PON misalnya ke Australia, mungkin kan mereka nanya kayak, kok mereka ini seniat ini ya, kayak tanding nasional aja latihan sampai keluar gitu. Ada yang tanya orang Australinya gitu, atletnya. Terus kita bilang, iya di tandingan ini namanya PON, kita tuh dapat bonus sekian. Terus mereka tuh kaget loh. Mereka sampai bilang, boleh nggak gue jadi orang Indonesia? Jadi karena mungkin misalnya dia sekenceng kita, tapi kan di Australia sekenceng kita, di Australia nggak ada apa-apanya. Karena mereka memang udah level dunia gitu. Jadi mereka mungkin lapis sekian gitu. Jadi mereka nggak dapet sebanyak itu uang dari. Nggak dapet highlight sebanyak itu juga. Nggak dapet kesempatan sebanyak itu, nggak dapet uang sebanyak itu gitu loh. Kalau mereka jadi citizen Australia, let's say gitu. Dibanding kalau dia di Indonesia. Tuh kalau dia pindah ke warga negara jadi warga negara Indonesia, tuh dia senangnya karena bisa dapat bonus gitu. Iya, mungkin iya. Gitu. Cuman ya mungkin ya plus minus kali ya. Iya sih ya. Tapi berarti kalau atlet yang levelnya A gitu atau tier 1 gitu, itu bisa dibilang kaya banget nggak di sana? Jujur kurang tahu, cuman kalau yang dengar kalau misalnya bonus Olimpik aja itu ya, negara-negara yang dapat emasnya dikit tuh yang paling banyak. Bonusnya. Kayak US itu kalau nggak salah satu emas tuh mungkin seharga emas pun kan. Karena mereka banyak emasnya. Cuman mungkin support dari pemerintahnya besar. Wajar makanya di Indonesia dapat emas Olimpiade harganya tinggi. Ya? 5M ya sekarang. Iya, berapa M ya? Pokoknya tinggi deh. Jadi ya karena Indonesia sedikit mendapatkan emasnya, jadi sebuah hal yang diapresiasi banget gitu. Lo pernah bertanding di skala Olimpiade gitu? Belum. Cuman pernah Youth Olympic, jadi Olimpik buat anak-anak 17 tahun ke bawah. Itu bedanya apa dibandingkan dengan skala nasional? Atlet-atletnya? Atlet-atletnya sih lebih kayak wah gila, ini dari seluruh dunia. Usia 17 ke bawah, ambi banget sih mereka. Ambi banget. Nih, tapi kan lo udah cerita soal atlet-atlet muda gitu ya. Lo berkaca juga ketika lo waktu muda. Sebenarnya ada gak sih yang bisa lo kasih tips nih buat atlet muda untuk dari awal mereka udah mikirin soal finansial? Iya, ada sih mungkin start
invest early sih, baca-baca gitu. Lo nyesel baru investasi 5 tahun terakhir? Iya, coba beliin saham BCA tuh dari dulu. Wah gila, udah banyak banget men. Oke, jadi start invest early. Iya. Dan mungkin sharing-sharing sama ya yang seniornya mungkin ada kesalahan apa. Karena menurut gue di invest di properti gue rada nyesel sih. Oke, kenapa? Susah dijual. Susah dijual. Kalau saham kan liquid ya. Iya. Kapan nanya bisa. Iya. Gitu ya paling jam makan siang kan break dulu kan. Oke. Gitu. Paling apa ya, dan mungkin lebih ke apa sih, porsiin gitu loh, mana yang buat senang-senang, mana budgetingnya yang budgetingnya itu. Untuk atlet biar bisa sukses kayak lo atau mungkin lebih sukses dari lo, mereka harus ngapain aja? Itu tadi sih, harus tahu gimana caranya bangkit setelah jatuh. Lo pernah jatuh soalnya? Pernah jatuh soalnya? Kesandung ya. Sering lah. Maksudnya kayak kalau di renang itu kan kita gak setiap saat improve ya waktunya. Gue bisa kayak 4 tahun latihan, gak improve sama sekali. Di tahun kelima baru improve 0,1 detik. Abis itu stuck, terus baru improve 0, berapa detik. Jadi mungkin tuh ya, mungkin tips selanjutnya mungkin lebih kayak ke, kalau gue agak nyeselnya kenapa gue pensiunnya agak telat gitu. Dan gue memang ada membuang waktu beberapa tahun sih di tengah-tengah itu, kayak gue ragu antara gue sekolah lagi nggak ya, atau gue ambil ini nggak ya, atau gue berenang aja gitu. Tapi gue cuma berenang kayak go with the flow, nggak ada goal, kayak gue takut mimpi gitu. Baru akhir-akhir ini pas gue udah mau berhenti, gue baru berani, gue bisa deh kayaknya. Jadi keyakinan itu tuh harusnya dari awal sih. Nice tips. Berani mimpi gitu. Berani mimpi dari awal, diatur semuanya dengan budgeting. Terus juga harus tahu goals kita ke depannya mau kayak gimana. Iya benar. Harapan lo sendiri untuk generasi atlet berikutnya tentang persiapan lomba-lomba berikutnya untuk Indonesia juga, harapannya apa? Harapannya yang pasti melampaui semua seniornya. Biar berarti olahraga kita berarti kan makin baik. Dan mungkin sekolah sih yang penting ya. Jangan meneglect sekolah. Jangan kayak sekolah tuh jadi disampingin, kan menurut gue sekolah juga penting sih. Tetap kejar pendidikannya, tapi tetap semangat untuk meraih goalsnya di dunia olahraga ya. Betul. Keren. Ada yang ingin disampaikan sama penonton sahabat Mira Asset? Beli saham apa? Beli saham BBCA. Biar harganya. Kalau mau kenal sama lo boleh follow di mana nih sosial media? Boleh di Instagram @patriciayosita. Silakan di follow. Kalau TikToknya Yosita_H. Silakan di follow. Siapa tahu dapat tips berenang atau tips investasi. Terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita ya. Terima kasih udah mau datang dan ngobrol soal fakta-fakta seputar atlet di Indonesia. Jangan lupa juga untuk sahabat Mira Asset dimanapun kamu berada, kalau pengen tahu dan pengen belajar investasi lebih lanjut, jangan lupa untuk cek YouTube channel kita Mira Asset Sekuritas serta mengikuti perjalanan Patricia sebagai inspirasi dalam dunia olahraga dan juga finansial. Terima kasih banyak udah datang ke Bicara Uang. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.